Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 20-26 Januari tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Tongkol 813. KRI Tongkol 813 merupakan kapal patroli TNI Angkatan Laut jenis Fast Patrol Boat atau FPB dari generasi pertama rancangan Leorsen VG Jerman yang saat luncurannya di Indonesia bekerja sama dengan PT PAL. Dalam melaksanakan tugasnya, KRI ini berkedudukan di Lantamal 7 Kupang, di bawah kendali operasi Komandan Lantamal 7, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Tongkol 813 di bawah pembinaan Satuan Kapal Patroli Lantamal 7, yang juga sebagai komando pelaksana dukungan untuk Komando Armada 2. KRI Tongkol 813 yang berbobot penuh 425 ton ini dapat membuat 49 awak kapal dengan kecepatan maksimum 28 knot dan mampu beroperasi 5-7 hari. Adapun KRI ini memiliki tugas pokok melaksanakan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, serta tugas tambahan sebagai kapal search and rescue, pengintaian dan evakuasi medis. Selama penugasan, KRI Tongkol juga sering membantu melaksanakan latihan seperti Visit Boat Search and Seizure atau VBSS dan pendidikan maritim. Dalam persenjataan, KRI Tongkol dilengkapi persenjataan utama meriam kaliber 40 mm, kemudian memiliki 2 buah meriam kaliber 20 mm dan memiliki 2 buah meriam kaliber 12,7 mm. KRI Tongkol 813 sebagai salah satu unsur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sertu Wanda kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI pimpin Weekly Review Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Jarembe memimpin rapat Monday Update berkaitan dengan review kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di jajaran Koarmada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Koarmada RI Jakarta. Kegiatan diikuti Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM, para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Pada kesempatan ini, Pangkoarmada RI menekankan supaya seluruh unsur-unsur yang melaksanakan patroli untuk mewaspadai dan memantau keberadaan kapal-kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Selain itu juga supaya memperhatikan faktor keamanan dalam operasi dengan memperhatikan kondisi iklim dan cuaca di wilayah operasi. Pangkoarmada RI dampingi Panglima TNI resmikan Barak Siaga Denjaka dan penyerahan Ransus Denjaka. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Jarembe mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI meresmikan barak siaga dan penyerahan kendaraan khusus tangga atau mobil 2 rem sistem pada Satuan Detasemen Jalamangkara bertempat di Kesatria Marinir Arthur Solang Denjaka Cilandak Jakarta. Dengan peresmian barak siaga Denjaka dan penyerahan ransus tangga ini diharapkan mampu lebih meningkatkan level kesiapsiagaan tempur prajurit Korps Marinir khususnya prajurit Denjaka yang selama ini sudah sangat baik. Sementara kehadiran rombongan Panglima TNI yang didampingi pejabat utama Mabes TNI ke Kesatria Denjaka disambut oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Dr. Endi Supardi SEMM MT Ropsla dan Komandan Detasemen Jalamangkara Kolonel Marinir Rino Rianto MT Hanla. Pererat silaturahmi antar generasi Pangkoarmada RI ikuti turnamen golf Jalasena Cup. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Jarembe mengikuti turnamen golf Jalasena Cup yang merupakan ajang silaturahmi antar generasi perwira TNI Angkatan Laut dari Angkatan 25 sampai dengan 52 yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla, segenap pejabat utama Mabesal dan para pangkotama TNI Angkatan Laut bertempat di lapangan golf Pangkalan Jati, Jakarta.
Turnamen golf Jalasena Cup adalah sarana mengaplikasikan semangat kompetisi dan persahabatan antar letting perwira TNI Angkatan Laut. Sedangkan golf juga merupakan olahraga yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga melatih kita dalam merencanakan dengan baik, fokus pada tujuan serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan integritas. Melalui olahraga golf, kita juga belajar bekerja sama untuk meraih kesuksesan, serta sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Pangko Armada RI ikuti peninjauan pembongkaran pagar laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Carembe mengikuti peninjauan langsung pembongkaran pagar laut oleh personal gabungan dari berbagai instansi dan nelayan di kawasan Tangerang. Peninjauan diawali dari pos TNI Angkatan Laut Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang menggunakan kendaraan tempur marinir TNI Angkatan Laut. Dengan menggunakan 2 LVT dan 1 kendaraan amfibi pengangkut artileri atau KAPA, para pejabat yang mengikuti langsung pencabutan pagar laut yakni Menteri KKP Bapak Sakti Wahyu Tenggono, Menteri ATR BPN RI Bapak Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup RI Bapak Hanif Faisal Nurofik, Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titi Soeharto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irfansyah, Kabahar Kampolri Muhammad Ali Fadil Imram, dan Puspom TNI Pangdam Jaya dan Pangkotama serta pejabat utama TNI Angkatan Laut. Pembongkaran pagar laut ini dilaksanakan personel gabungan yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polair, KPLP, Bakamla, Pemprov Banten, dan nelayan setempat. Dengan total personel yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 2.593 orang, sedangkan TNI Angkatan Laut mengerahkan puluhan alutsista terdiri dari 1 unit kendaraan amfibi pengangkut artileri, 2 unit LVT marinir, 3 unit outrigger, 3 unit Sea Rider, 6 unit perahu karet dengan motor tempel, 9 truk pasukan, 2 unit kendaraan kawal, 1 ambulans, dan beberapa kapal. Pangko Armada RI terima paparan kesiapan rencana operasi Trisila tahun 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Carembe menerima paparan rencana operasi Trisila 25 yang disampaikan Bantik Sop Ko Armada RI Kolonel Laut Pelaut Puji Basuki di Launch Macan Kumbang Makoko Armada RI Jakarta. Operasi Trisila 25 akan dilaksanakan jajaran Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3 sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Dalam operasi Trisila, selain bersifat patroli menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional, juga akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan potensi maritim di Lantamal dan Lanal yang akan disinggahi kapal. Turut hadir pada acara ini Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM dan para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Sedangkan secara vikon diikuti perwakilan Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Asop Koarmada RI pimpin rapat rencana kontingensi Koarmada RI tahun 2026. Asisten Operasi Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro memimpin rapat penyampaian petunjuk perencanaan dalam penyusunan rencana tindakan kontingensi Koarmada RI tahun 2026 bertempat di Launch Macan Kumbang Makoko Armada RI Jakarta. Penyampaian petunjuk perencanaan kontingensi dilaksanakan secara tatap muka dan video conference. Untuk yang tatap muka di Launch Macan Kumbang diikuti asisten personel Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Agus Praptoko Budi S, STMM Carembe selaku kelompok Pokja personel dan para Kasatker Koarmada RI selaku kelompok kerja bidang masing-masing. Sementara Vikon diikuti Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Asop Pangko Armada RI sebelum memberikan petunjuk perencanaan didahului penjelasan intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, dan nasional. Kemudian dilanjutkan bidang operasi tentang kekuatan dan kemampuan Koarmada RI serta gelar operasi. Selanjutnya penjelasan dari bidang lainnya secara sinergi dalam rangka mendukung Rentenkon Koarmada RI tahun 2026. Kas Koarmada RI tutup taklimat akhir audit kinerja Inspektorat Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hindrata SEMM Carembe memimpin kegiatan taklimat akhir penutupan Wasik Koarmada RI tahun 2025 bertempat di Launch Macan Kumbang Makoko Armada RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kas Koarmada RI membacakan sambutan Pangko Armada RI yang antara lain menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sektoral Inspektorat Koarmada RI tahun 2025 sesuai dengan rencana. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan keterbukaan yang telah diberikan jajaran Koarmada RI selaku objek pemeriksaan.
Dalam kesempatan ini, Pangkormada RI mengharapkan supaya hasil audit kinerja ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas tata kelola organisasi, khususnya dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Koarmada RI. Selain itu, temuan-temuan yang dihasilkan agar menjadi masukan yang berharga untuk penyempurnaan sistem dan perbaikan prosedur kerja yang ada saat ini. Kapok Sali tekankan para prajurit dan PNS untuk berbuat yang terbaik dan hindari pelanggaran. Kepala Kelompok Staf Ahli Pangkormada RI Laksamana Pertama TNI Gatot Haryanto SE memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI pada apel pagi sebelum pelaksanaan olahraga rutin hari Jumat berkaitan dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga rutin sesuai dengan kemampuan bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Kapok Sali Pangkormada RI dalam sambutannya sangat mengapresiasi kepada para prajurit dan PNS yang hadir dalam olahraga di pagi hari itu dan juga mengatakan bahwa seluruh prajurit untuk selalu rajin dan penuh semangat dalam menjalankan olahraga serta mensyukuri atas segala karunia kesehatan berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Pepa, Jaya Mahe.